Kamu percaya nggak? Ada orang yang dikubur, tapi ternyata belum mati. Ini bukan film, ini kisah nyata yang terjadi di kampung halaman saya sendiri. Namaku Andri. Aku bukan orang yang percaya hal-hal gaib. Seumur hidupku, aku percaya semua yang terjadi pasti bisa dijelaskan secara logis. Tapi semua berubah sejak kejadian itu. Kejadian yang membuatku mempertanyakan, apa sebenarnya batas antara hidup dan mati? Kejadian ini bermula 1 tahun lalu. Saat adikku, Rangga, mengalami kecelakaan tragis. Rangga waktu itu baru berumur 17 tahun. Dia anak yang ceria, suka main gitar, suka bercanda sama siapa aja, dan satu-satunya cahaya di rumah kami sejak ayah dan ibu mulai sering bertengkar. Hari itu hari Sabtu, Rangga izin ke temannya untuk latihan band. Aku yang waktu itu lagi kerja di luar kota nggak terlalu ambil pusing. Tapi malam harinya, jam 10 lewat, aku dapat telepon dari ibu. Suaranya gemetar, Rangga belum pulang. Biasanya jam 9 udah sampai. Awalnya kami mengira dia main terlalu lama, tapi mendekati tengah malam, ibu mulai panik. Ayah yang tadinya marah, akhirnya ikut keluar rumah buat nyari. Kami semua menyebar, tanya-tanya ke teman-temannya, gak ada yang tahu. Pukul 2 pagi, kami dapat kabar dari Satpam Kebun Karet dekat kampung sebelah. Ada motor yang nabrak pohon besar di sana. Mereka nemu satu tubuh remaja tergeletak di dalam parit, kira-kira 20 meter dari jalan setapak. Badannya dingin, pucat, kaku. Itu Rangga. Aku langsung pulang dari luar kota. Waktu aku sampai, jenazah Rangga udah dibaringkan di ruang tamu, dibungkus kain putih. Tapi yang aneh, wajahnya terlihat seperti sedang ketakutan, matanya sedikit terbuka, dan yang bikin aku merinding, ada bekas darah di ujung lidahnya, seolah-olah dia menggigit sampai putus. Orang-orang bilang itu reaksi kejut pas kecelakaan, tapi batinku bilang lain. Hari itu juga kami kuburkan Rangga di pemakaman belakang kampung. Banyak yang datang, teman-temannya nangis, ibuku pingsan. Ayah cuma duduk diam, tatapannya kosong. Tapi aku masih ingat betul, ketika peti diturunkan, ada suara seperti gesekan dari dalam, kayak kuku menggores kayu. Aku pikir itu cuma perasaanku, atau mungkin angin. Tapi perasaan aneh itu gak hilang bahkan setelah tanah mulai menutup peti. Dan saat pengajian selesai, salah satu paman dari pihak ibu bisir ke aku. Tadi matanya masih kebuka sedikit. Dik, kamu yakin dia udah meninggal? Aku hanya bisa menatap kosong, karena jauh di dalam hati, aku merasa ada yang belum selesai. Setelah pemakaman Rangga selesai, suasana rumah berubah drastis, seolah tidak ada suara kehidupan lagi. Ibu mengurung diri di kamar, hampir tidak pernah keluar kecuali untuk salat. Ayah juga lebih sering duduk diam di beranda belakang, merokok satu batang ke batang lain, tanpa bicara. Rumah kami hening, terlalu hening. Aku sendiri memilih tidur di kamar Rangga. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai di sana. Kamar itu masih persis seperti saat terakhir dia pergi. Kasur sedikit berantakan, gitar tergantung di dinding, dan ada sisa minuman energi yang belum habis di meja belajar. Malam itu, sekitar pukul 11.30, aku sedang berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Lampu kupadamkan, tapi pintu sedikit kubuka. Aku baru saja memejamkan mata ketika ku dengar suara cetrek, seperti kabel listrik yang bergeser. Aku pikir mungkin kulkas di dapur menyala otomatis, tapi lalu ada suara langkah kaki, pelan, lembut, tapi terdengar jelas berjalan di lorong. Suara itu berhenti di depan kamar Rangga, kamar tempat aku tidur. Aku duduk tegak. Siapa? Tanyaku. Tidak ada jawaban, tapi handle pintu kamar bergerak, seperti ada yang memutar dari luar pelan.
lalu lepas kembali. Aku cepat-cepat bangun, buka pintu, dan menyalakan lampu lorong. Tidak ada siapapun. Kupikir itu cuma halusinasi, tapi begitu aku kembali ke dalam kamar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku turun ke kaki. Gitar Rangga yang tergantung di dinding sekarang tergeletak di lantai. Gitar itu berat dan kuat tergantung, tidak mungkin jatuh tanpa disentuh. Aku ambil dan gantungkan kembali, lalu kuucapkan istighfar pelan. Mungkin hanya angin, mungkin hanya kecapekan. Aku berusaha tidur, tapi malam itu aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku berdiri di sisi makam Rangga, tapi tanahnya sudah tidak rata. Ada tangan yang keluar, mencakar. Tangannya penuh tanah dan darah. Dari dalam lubang itu, suara Rangga terdengar lirih, "Mas, tolong. Aku belum mati." Aku terbangun dengan keringat dingin, nafasku memburu. Jam menunjukkan pukul 3.17 pagi, masih gelap, tapi kali ini aku tidak sendiri. Ada bau tanah basah di dalam kamar, padahal lantainya bersih. Tidak ada yang basah atau kotor, tapi baunya kuat, bau seperti dari makam. Aku keluar kamar, dan di lorong aku melihat jejak kaki telanjang, kecil, seperti kaki Rangga, basah, membekas samar-samar di keramik putih. Aku ikuti jejak itu pelan, sampai ke ruang tamu, dan berhenti di depan foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Foto itu foto lama saat kami liburan ke Jogja, sekarang jatuh miring. Tapi yang lebih aneh, wajah Rangga di foto itu memburam, seolah kertasnya rusak hanya di bagian wajahnya. Aku berdiri diam cukup lama, menahan napas, hatiku berdebar tak karuan. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya ini hanya mimpi, tapi semuanya terlalu nyata. Besok paginya aku ceritakan semua ke ayah dan ibu. Ayah hanya menggeleng, tidak percaya, tapi ibu justru menangis. Dia bilang, semalam juga dia mendengar suara seseorang mengaji pelan dari kamar Rangga. Padahal tidak ada siapa-siapa. Kami sepakat untuk mengundang tetangga yang biasa jadi imam masjid, Pak Thohir namanya. Orang tua bijak dan taat beragama. Setelah kami ceritakan semuanya, dia hanya diam lama, lalu berkata dengan pelan, kalau jenazah tidak benar-benar mati, rohnya akan gelisah. Kalau kuburannya tidak tenang, bisa jadi yang pulang bukan orang yang sama. Aku tidak paham maksudnya, tapi malam-malam selanjutnya keadaan semakin aneh. Lampu kamar Rangga sering menyala sendiri. TV di ruang tamu menyala tengah malam, menampilkan saluran kosong penuh semut. Dan kadang dari kamar itu terdengar suara orang bernapas berat, seperti orang yang terkurung di ruangan sempit. Puncaknya terjadi malam keempat. Aku sedang tidur ketika mendengar suara ketukan dari jendela kamar. Kupikir maling, tapi saat kulongok keluar, tidak ada siapa-siapa. Namun di jendela ada bekas tapak tangan, seperti tangan berlumpur dari arah luar. Dan entah bagaimana, aku merasa Rangga belum pergi. Hari ke-7 sejak kepergian Rangga tiba. Di keluarga kami ada kepercayaan Jawa bahwa malam ke-7 adalah waktu penting. Roh orang yang meninggal biasanya akan datang untuk berpamitan sebelum benar-benar pergi ke alamnya. Tradisi ini bukan cuma mitos, banyak kejadian aneh yang kerap terjadi pada malam ke-7. Dan entah kenapa, hari itu semua terasa lebih berat, lebih dingin. Matahari sore bahkan terasa meredup lebih cepat dari biasanya. Aku, ayah, dan ibu mempersiapkan tahlilan kecil di rumah. Kami mengundang beberapa tetangga, termasuk Pak Thohir, untuk mendoakan arwah Rangga. Tapi menjelang maghrib, ada seseorang yang datang tak terduga. Pak Yadi, penjaga kuburan kampung.
Dia datang dengan napas ngos-ngosan, keringat bercucuran. Padahal angin sore hari itu sejuk, matanya merah. Bukan karena lelah, tapi seperti orang habis menangis atau ketakutan. "Pak Yadi, kenapa?" tanya Ayah. Wajah kami semua mulai panik. Pak Yadi duduk, lalu berkata dengan suara gemetar, "Saya dengar suara dari makam. Malam tadi, dari makam Rangga." Seketika suasana rumah sunyi, tak ada yang bicara. Hanya suara detak jarum jam dan azan maghrib dari surau. "Suara apa maksudnya?" Aku bertanya pelan. Dia menelan ludah, lalu menjawab, "Saya biasa ronda malam di sekitar pemakaman. Bawa senter, keliling, cuma buat jaga-jaga. Tapi pas jam 2 pagi, saya dengar suara kayak ketukan dari dalam tanah. Dari makam itu, saya pikir hewan. Tapi pas saya dekatin, suaranya makin jelas. Aku menahan napas. Ketukannya ritmis, 3 kali, berhenti, 3 kali lagi, kayak orang minta tolong." Pak Yadi melanjutkan ceritanya dengan tangan gemetar. Dia mengaku tidak berani cek langsung, tapi pagi harinya, dia cek CCTV kecil yang dipasang di area pemakaman. Sebagai bagian dari penjagaan sederhana, dia menyimpannya di flash disk kecil dan menyerahkannya padaku. Aku bawa flash disk itu ke laptop di kamar. Ayah dan ibu ikut melihat. Videonya buram, hitam putih, tapi cukup jelas. Kami mempercepat sampai pukul 2 dini hari. Di sana, terlihat area makam Rangga dalam bidikan kamera Henning. Tidak ada orang, tapi pada detik ke-24, tanahnya bergerak, pelan, sangat pelan, tapi jelas. Seperti ada yang menyentuh dari dalam. Ada gundukan kecil tanah di tengah pusara. Lalu sedikit naik turun. Hanya beberapa sentimeter. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduk kami berdiri. Kemudian terdengar suara di rekaman samar. Tapi nyata. Tok, tok, tok. Henning, tok, tok, tok. Ibu langsung menjerit. Ayah menutup wajahnya. Aku sendiri hampir menjatuhkan laptop dari pangkuanku. Itu bukan hewan, bukan angin, itu seperti kode dari seseorang yang terjebak di dalam, seseorang yang masih hidup. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu bersama ayah. Diskusi serius dan akhirnya aku bilang pelan, "Besok kita gali makamnya, ya." Ayah tidak langsung menjawab. Tapi ada tatapan takut sekaligus pasrah di matanya, dan itu cukup sebagai persetujuan. Keesokan harinya, tepat sebelum zuhur, aku, ayah, dan 2 teman lamaku Ijal dan Dani membawa cangkul, sekop, dan sarung tangan. Kami menyelinap ke pemakaman tanpa memberitahu siapapun, termasuk ibu. Langit mendung, angin berembus dingin. Daun-daun kering berserakan di jalan setapak menuju pemakaman. Di sana, kami berdiri di depan makam Rangga yang masih baru. Nisan kayu masih bersandar lemah. Tanahnya sedikit tenggelam di tengah, seperti habis disedot dari bawah. Tanpa banyak bicara, kami mulai menggali. Lapisan pertama tanah cepat terangkat. Tapi begitu mendekati kedalaman 1 meter, bau aneh mulai muncul. Bukan bau busuk, tapi bau tanah yang terlalu lembab, bau seperti ruang bawah tanah yang tertutup rapat, dan kemudian terdengar suara krek-krek. Kami saling menatap, galiannya belum sampai ke peti, tapi suara dari bawah tanah itu nyata, seperti kayu yang ditekan dari dalam, lalu terdengar samar-samar. Ija langsung mundur, Dani jatuh terduduk, ayah gemetar. Tapi aku terus menggali sampai ujung cangkulku menyentuh sesuatu keras. Peti, kami bersihkan sisa tanah di atasnya. Lalu buka murbautnya perlahan. Aku sempat berpikir, kalau ini cuma ilusi, berarti aku sudah gila. Tapi saat kami buka penutup peti Rangga, masih utuh, masih bernapas, badannya naik turun, sangat pelan.
tapi nyata wajahnya pucat, tapi masih ada rona merah di pipinya. Matanya tertutup, tapi jari-jarinya sedikit bergerak. Aku tidak bisa berkata-kata. Ayah langsung menangis. Ijal teriak istighfar berkali-kali. Dani muntah di pinggir kuburan. Tanpa pikir panjang, kami angkat tubuh Rangga, bawa ke mobil, larikan ke rumah sakit terdekat. Dan yang paling mengerikan adalah, dokter bilang tubuh Rangga tidak menunjukkan tanda-tanda dekomposisi. Padahal dia sudah dikubur 7 hari. Kami berempat tidak berbicara sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Mobil yang biasanya penuh dengan suara musik atau obrolan, kini hanya diisi dengan suara napas panik dan deru mesin. Aku memeluk tubuh Rangga yang tergeletak di pangkuanku di kursi belakang. Masih dengan pakaian yang ia kenakan saat dikuburkan. Masih berlumuran tanah, tangannya dingin, tapi jari-jarinya masih bergerak lemah, seolah dia mencoba memberitahu kami bahwa dia belum benar-benar pergi. Sesampainya di UGD, kami langsung diterima oleh perawat. Wajah mereka pucat begitu melihat kondisi Rangga. Dokter yang menangani kami, Dokter Haryadi, awalnya mengira ini jenazah yang baru saja ditemukan. Sudah berapa jam meninggalnya? Tanya sang dokter. Ayah menjawab dengan suara lemah, 7 hari. Dokter terdiam, maaf 7 hari. Kami mengangguk, dan wajah dokter langsung berubah. Dia meminta kami menunggu di luar sementara tim medis memeriksa Rangga lebih lanjut. Beberapa perawat terlihat membisikkan sesuatu satu sama lain dengan wajah bingung. Sekitar 20 menit kemudian, Dokter Haryadi memanggil kami masuk ke ruangannya. Wajahnya serius, tapi juga seperti sedang menyembunyikan kegelisahan. Saya tidak tahu harus menjelaskan ini bagaimana, katanya. Tapi kondisi adik Anda menunjukkan aktivitas metabolik minimal, jantungnya sangat lambat, hampir tidak terdeteksi, tapi masih ada. Dia menunjuk hasil scan monitor, ada tanda-tanda catalepsi atau kondisi di mana tubuh terlihat mati, tapi sebenarnya masih hidup. Sangat langka, tapi tetap saja tidak masuk akal jika bertahan di dalam tanah. Selama itu, aku masih mencoba mencerna kata-kata dokter saat dia menambahkan, dan satu lagi, tidak ada pembusukan, tidak ada belatung, tidak ada pembekuan jaringan. Tubuhnya seperti baru meninggal 2 jam lalu. Aku merinding. Bukan karena ilmiahnya, tapi karena fakta bahwa aku menyaksikan pemakamannya sendiri. Aku yang menurunkan peti, aku yang menabur tanah, tapi sekarang tubuh yang sama masih hidup. Rangga dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Tubuhnya dibersihkan, diberi infus, dan dipantau ketat. Tapi satu hal yang membuat para dokter bingung, dia belum juga sadar. Hari pertama, tubuhnya hanya sesekali bergerak kecil. Hari kedua, matanya sedikit terbuka, lalu tertutup lagi. Hari ketiga, barulah terjadi sesuatu yang membuat semua bulu kuduk kami berdiri. Sekitar pukul 3 dini hari, perawat jaga datang ke ruang tunggu dengan wajah panik. Mas, tolong cepat ke kamar pasien atas nama Rangga. Dia bangun. Tapi, ada yang aneh. Kami semua lari ke ruangan di sana. Rangga sedang duduk di ranjang rumah sakit. Tubuhnya kurus, pucat, tapi matanya terbuka lebar. Ia menatap lurus ke arah jendela yang tertutup tirai. Nafasnya tenang, tapi ada sesuatu yang tidak biasa dari wajahnya. Tatapan kosong, tapi tajam. Aku mendekatinya. Rangga, itu kamu. Dia menoleh perlahan, sangat perlahan, lalu tersenyum kecil. Tapi senyumnya bukan senyum Rangga. Ada sesuatu yang dingin, datar, seperti bukan manusia. Dan kemudian dia bicara. Suaranya pelan, serak,
tapi jelas gelap sempit. Aku dihimpit, tapi bukan tanah yang berat. Suara-suara. Mereka tertawa. Mereka menunggu. Aku merasa darahku mengalir mundur. Ibu menjerit. Ayah langsung memanggil dokter. Tapi Rangga tiba-tiba berteriak, "Jangan kembalikan aku ke sana." Suara teriakannya bukan seperti suara remaja laki-laki biasa. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Seperti 2 atau 3 suara keluar bersamaan dari tenggorokannya lalu. Dia pingsan. Dokter datang dan memberikan sedatif. Mereka bilang itu mungkin trauma akibat terperangkap hidup-hidup. Tapi aku tahu, ini lebih dari itu. Aku mulai mencari informasi tentang kasus serupa. Mencari artikel tentang orang yang bangun setelah dikubur. Dan ternyata ada, tapi sangat jarang, dan beberapa di antaranya memiliki satu kesamaan, orang yang kembali. Tidak sepenuhnya menjadi diri mereka yang lama. Sebagian dari mereka menjadi pendiam, sebagian malah memiliki kemampuan aneh. Bisa bicara dalam bahasa yang sebelumnya tidak mereka ketahui, bisa menyebut nama-nama orang yang belum pernah mereka temui beberapa. Bahkan mengaku pernah bertukar tempat dengan entitas lain saat berada di antara hidup dan mati, dan saat aku membaca itu semua, aku tahu Rangga bukan sekadar korban selamat. Dia membawa sesuatu kembali dari sana. Hari-hari setelah Rangga sadar menjadi semakin aneh, bukan hanya karena trauma fisik yang kami khawatirkan, tapi karena perilakunya berubah. Total, 2 hari setelah dia sadar, aku coba mengajaknya bicara. Aku duduk di kursi samping ranjangnya sambil memegang tangannya yang masih lemah. Biasanya, Rangga langsung nyerokos tentang apapun musik, cewek, film, tapi sekarang, dia hanya menatapku, diam, tanpa ekspresif. "Rangga, kamu ingat siapa aku?" Dia menatapku cukup lama. Lalu berkata pelan, "Mas Andi." Aku lega. Tapi nada suaranya tidak seperti dulu. Ada kehampaan di dalamnya. Lalu ia melanjutkan, "Tapi kamu bukan orang pertama yang aku lihat setelah bangun." Aku menoleh cepat. "Siapa yang kamu lihat duluan?" Dia menunduk. Lalu berkata lirih, hampir seperti bisikan, "Mereka 3 sosok. Mereka tidak punya wajah, tapi mereka menunggu aku bicara. Mereka bilang, aku tidak boleh kembali." Aku merinding. Dia melanjutkan, "Tapi satu dari mereka menyerah. Dia bilang aku boleh pulang, tapi dengan satu syarat." "Syarat apa, Rangga?" Dia menoleh ke arah jendela, lalu berbisik, "Aku harus bawa satu lagi." Sebagai gantinya, seketika tubuhku terasa dingin, udaranya normal, AC-nya tidak berubah. Tapi rasanya seperti seseorang menyiramkan air es ke tulang belakangku. Aku coba mengalihkan topik. "Kamu masih ingat kecelakaan itu?" Dia menggeleng pelan. "Semuanya kabur. Yang aku ingat cuma suara tabrakan gelap, dan tiba-tiba aku terbangun di tempat sempit, bukan di peti, tapi seperti ruangan kecil, tanpa ujung, dan aku bisa dengar kalian semua." Dari atas, dia menatapku. "Kalian pikir aku mati, tapi aku dengar semuanya." Hari berikutnya, perawat bilang Rangga mulai aktif, tapi aktifnya bukan seperti pasien biasa. Dia tidak tidur, tidak makan, tapi tetap bertenaga, bahkan lebih segar dari hari sebelumnya. Dokter bingung. Mereka periksa ulang semua vitalnya, normal. Bahkan lebih baik dari anak remaja seusianya. Tapi dia tidak lapar, tidak haus, dan tidak pernah buang air. Suatu malam, perawat masuk untuk mengecek kondisinya, tapi tempat tidurnya kosong. Panik. Perawat lapor ke satpam. Kami semua mencari ke seluruh rumah sakit. Aku sendiri yang menemukannya.
Di ruang jenazah, Rangga berdiri di sana, diam, memandangi salah satu laci pendingin mayat yang sedang terbuka. "Ngapain kamu di sini?" tanyaku. Dia hanya menjawab pelan. Dia mimpi buruk, tapi sudah tenang sekarang. Aku melihat ke dalam laci, jenazah seorang pria tua. Matanya tertutup rapat, tapi wajahnya seperti baru saja menjerit sebelum meninggal. Tangan kanannya menggenggam kain kafannya erat-erat seolah sedang melawan sesuatu. Aku langsung tarik Rangga dan bawa dia kembali ke kamar. Malamnya, aku mulai mencatat semuanya, gejala-gejala yang muncul sejak Rangga hidup kembali, tidak tidur, tidak lapar, bisa berjalan tanpa suara, bicara hal-hal yang belum pernah dia tahu, dan kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Karena besoknya, dia bilang hal yang membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Dia sedang duduk di ranjang. Aku masuk membawa sarapan. Tanpa menoleh, dia berkata, "Mas, kamu tadi malam nangis di kamar mandi." "Ya, kenapa? Mimpi ayah ninggalin kita lagi?" Aku kaget, karena memang semalam aku mimpi buruk, dan mimpi itu benar-benar bikin aku nangis dalam gelap. Tapi aku yakin tidak ada yang tahu, bahkan tidak ada suara keluar dari mulutku. Aku hanya duduk menatap lantai kamar mandi sambil menahan isak, tapi dia tahu, seolah dia melihat, dan lebih menyeramkan lagi. Dia mulai tahu hal-hal yang bahkan tidak pernah dia alami semasa hidup. Dia pernah bilang ke suster jaga, "Nenekmu meninggalnya bukan karena jantung, tapi karena dicekik sama anak tetangga sebelah." Ya, suster itu pucat, karena memang benar, tapi tidak pernah dilaporkan. Rangga semakin hari semakin tidak seperti Rangga. Akhirnya, aku dan ayah putuskan membawa dia pulang. Rumah sakit tidak bisa menjelaskan kondisi medisnya, dan Rangga sendiri tampak sehat secara fisik. Ibu sempat menolak, tapi setelah melihat Rangga bicara pelan dan menyentuh tangannya, ia akhirnya luluh. Tapi sejak Rangga pulang, rumah kami tidak pernah sama lagi. Kamar yang tadinya tenang, suara langkah kaki tengah malam. Lampu sering berkedip tanpa sebab, dan setiap malam Jumat, kami mendengar suara seseorang berbisik dari kamar mandi. Bukan bahasa Indonesia, tapi terdengar seperti nyanyian kuno, berulang-ulang. Dan Rangga, dia hanya duduk di kamarnya, menulis sesuatu di tembok pakai spidol merah. Kami pernah intip diam-diam. Yang ditulisnya adalah nama-nama, nama tetangga, nama orang kampung, nama-nama yang belum meninggal atau belum. Hari-hari setelah kepulangan Rangga ke rumah menjadi babak baru dalam hidup kami, babak yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi terlalu nyata untuk disangkal. Kami semua berpura-pura kuat, mencoba beradaptasi dengan kehadiran Rangga yang baru, tapi dalam hati kami tahu, anak itu bukan sepenuhnya Rangga. Ibu yang paling pertama menyadarinya. Biasanya, Rangga sangat dekat dengan ibu, tapi kini dia menjaga jarak. Jika ibu masuk ke kamarnya, Rangga menoleh perlahan tanpa bicara, dan tatapan matanya kosong, datar, bukan benci, bukan marah, tapi seperti melihat sesuatu yang bukan manusia. Dan setiap kali ibu menyentuh tangannya, Rangga spontan menarik diri. Katanya, tangan ibu dingin, seperti orang mati. Ibu menangis diam-diam malam itu. Ayah, yang biasanya keras kepala dan skeptis, kini mulai sering membaca Al-Quran setiap malam. Tapi anehnya, setiap dia mengaji, lampu di kamar Rangga berkedip, dan kadang terdengar suara langkah kaki berat dari loteng rumah, padahal kami tidak pernah menyimpan apapun di sana. Puncaknya terjadi malam Jumat. Kami semua sedang duduk di ruang tengah, ketika mendadak terdengar suara pintu terbuka sendiri. Pintu kamar Rangga, ia keluar.
Membawa buku catatan kecil dan spidol merang, ia berjalan ke tembok ruang tamu, lalu mulai menulis sesuatu dengan gerakan lambat, tapi mantap. Aku dan ayah mendekat, melihat apa yang ia tulis. 1 baris, 2 baris, lalu 3. Nama-nama, Jumari Tatik Marwan Pak Lurah Sukmawati Darman. Kami mengenal semua nama itu. Mereka semua masih hidup. Tetangga sekitar, orang-orang yang belum lama ini datang ke rumah saat tahlilan Rangga. Apa ini, Rangga? Tanyaku. Dia menjawab tanpa menoleh. Daftar yang akan aku bawa. Aku mencabut spidol dari tangannya dengan paksa. Bawa kemana? Dia menatapku. Lama, lalu dengan pelan, dia menjawab. Mereka memintanya, aku sudah kembali. Tapi tidak bisa gratis. Sejak malam itu, kami mulai menyembunyikan alat tulis dari kamar Rangga. Kami pindahkan dia ke ruang dekat dapur, biar lebih mudah diawasi. Tapi tetap saja, hal-hal aneh terus terjadi. Setiap jam 3 dini hari, tanpa terkecuali. Lampu dapur menyala sendiri, dan jika kami periksa, Rangga sedang duduk di meja makan, menatap gelap. Sambil tersenyum, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak kasat mata. Ibu pernah nekat merekam kejadian itu pakai HP. Tapi ketika diputar ulang, video itu hanya berisi gambar hitam. Tidak ada suara, tidak ada gambar, hanya gelap. Sampai suatu malam, kami bertiga sepakat untuk memasang kamera CCTV kecil di dapur dan kamar Rangga. Aku pinjam dari temanku yang biasa kerja proyek. Kamera itu kami pasang sembunyi-sembunyi, dan malam pertama tidak terjadi apa-apa. Malam kedua, justru sebaliknya, kami menyaksikan rekaman yang membuat napas kami berhenti. Pukul 3:08 dini hari, kamera menunjukkan Rangga berdiri dari tempat tidur, tapi tidak berjalan. Dia melayang beberapa sentimeter di atas lantai, perlahan menuju dapur. Di sana, dia berhenti, menghadap tembok, lalu seperti menulis di udara, menggunakan jarinya. Dan tiba-tiba, kamera mati, gambar berhenti, lalu menyala kembali pada pukul 4:12, menunjukkan dia sudah tidur kembali di tempat. Kami simpan rekaman itu, tapi entah kenapa, setiap kali dipindahkan ke flash disk atau diunggah ke drive, filenya selalu rusak. Keesokan paginya, aku memberanikan diri bicara dengan Rangga. Apa yang kamu tulis di tembok itu? Dia hanya menjawab, sesuatu yang mereka tidak bisa lihat, tapi nanti akan datang juga. Aku mulai kehilangan kesabaran. Siapa mereka? Kenapa kamu seperti ini, Rangga? Dan untuk pertama kalinya, sejak dia sadar, dia berteriak, aku bukan Rangga. Semua terdiam, ibu menutup mulut, ayah melangkah mundur. Aku dipulangkan, bukan untuk hidup, tapi untuk mengambil. Seketika tubuhnya kejang, matanya berputar ke atas. Kami panggil Ustaz, dan selama 2 jam, Rangga muntah darah dan pasir, pasir. Seperti tanah kuburan, Ustaz hanya menggalang, kalian harus siapkan hati. Anak ini bukan lagi milik dunia sepenuhnya. Sejak kejadian itu, kami mulai mempercayai sesuatu. Ada entitas yang ikut pulang bersama Rangga, dan entitas itu tidak ingin pergi. Setelah pengakuan Rangga, atau apapun yang sekarang ada di tubuhnya, bahwa aku bukan Rangga, hidup kami berubah total, bukan hanya dihantui rasa takut, tapi juga rasa tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Rumah kami bukan rumah lagi. Dia menjadi seperti persimpangan antara dunia nyata dan dunia lain, seperti ada celah tak kasat mata yang terus terbuka sejak Rangga kembali. Malam-malam kami diisi dengan suara-suara asing dari balik tembok. Bisikan yang entah dari mana, suara langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu kamar, dan yang paling menyeramkan suara tangisan dari loteng.
padahal kami tak punya akses ke atas. Ibu mulai sering sakit, demam tak menentu, menggigil tengah malam, dan kulitnya seperti melepuh ringan di bagian tertentu. Dokter bilang tidak ada gejala infeksi atau gangguan sistem imun, tapi setiap pagi bau dupa dan bunga busuk muncul di kamarnya. Ayah mulai linglung, kadang menatap kosong ke dinding berjam-jam. Saat kutanya apa yang dia lihat, dia hanya menjawab pelan, bayangan tinggi berdiri di pojok ruangan. Kami tahu, kami tak bisa tinggal diam, maka aku datangi Pak Thohir, imam kampung yang dulu membantu saat awal kejadian. Ketika aku ceritakan semuanya, wajahnya langsung berubah pucat. Kamu harus ke sana, katanya, ada satu tempat di ujung desa lama, di bawah pohon beringin tua. Ada orang yang bisa membantu, tapi kamu harus kuat, karena jawaban yang akan kamu temukan tidak akan kamu suka. Malam itu juga, aku pergi, mengendarai motor sendirian ke arah barat kampung. Jalannya sepi, hanya tanah marah dan suara jangkrik. Setelah sekitar 30 menit, aku menemukan pohon beringin besar, menjulang tinggi, dengan kain putih yang melilit batangnya. Di sana, duduk seorang lelaki tua, berjubah hitam, dengan mata tertutup kain putih, namanya Mbah Sarwo. Tanpa aku bicara sepatah kata pun, dia langsung berkata, anakmu belum pulang. Aku terdiam, itu adikku, bukan anakku. Dia membuka sedikit kain penutup matanya. Bola matanya putih, nyaris tak tampak hitamnya. Bukan kau yang membesarkannya, tapi kau yang membawanya kembali. Itu bebanmu sekarang. Aku mengangguk perlahan, walau tak paham sepenuhnya. Apa yang menempati tubuhnya adalah roh penasaran, tapi bukan jin, bukan setan. Ia adalah arwah yang tertolak. Aku gemetar, tertolak. Ia seharusnya tidak pulang. Tapi saat tubuh itu digali, pintu kembali terbuka. Tapi tubuh manusia hanya mampu menampung satu jiwa, maka yang kuat yang tinggal. Aku mulai mengerti, ketika kami menggali makam Rangga, kami bukan menyelamatkannya, kami membebaskan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Lalu, Rangga di mana sekarang? Tanyaku. Mbah Sarwo terdiam, lalu mengambil segenggam tanah dari bawah akar beringin. Ia mengepalkannya dan berkata, masih terjebak di tempat antara hidup dan mati. Jika kamu ingin dia kembali, kamu harus ke sana. Aku menahan napas. Bagaimana? Tidurlah di kuburannya, sendiri, tanpa cahaya. Jika memang adikmu masih hidup, dia akan datang menemuimu. Malam itu, aku kembali ke makam Rangga, membawa tikar tipis, kain sarung, dan Al-Quran kecil di saku. Aku bilang ke Ayat dan ibu aku akan bermalam di rumah teman. Aku tahu mereka tak akan izinkan. Kalau tahu yang sebenarnya, pukul 11 malam, aku sudah di sana, sendirian, tanpa lilin, tanpa lampu. Hanya sinar bulan yang samar menembus kabut. Aku duduk di atas makamnya bersikir, membaca surat Yasin perlahan, tapi setiap 5 menit sekali. Tanah di bawahku bergetar pelan, seperti detak jantung yang lemah, dan setiap detaknya terdengar seperti suara napas. Jam 1 malam, aku mulai mengantuk, dan entah kapan aku benar-benar tertidur. Tapi aku terbangun dalam suatu tempat yang bukan dunia. Tempat itu seperti hutan, tapi tanpa pohon, hanya kabut tebal, diam. Tidak ada suara. Bahkan angin pun tidak ada, tapi aku bisa dengar detak jantungku sendiri, sangat keras, sangat nyata. Lalu, aku melihat Rangga. Dia duduk memeluk lutut, bajunya compang-camping, wajahnya kotor, seperti penuh tanah, tapi matanya memohon, Mas, tolong. Aku nggak bisa keluar. Aku lari ke arahnya, tapi setiap langkahku, dia menjauh. Ada yang lebih dulu di tubuhku.
Dia kuat, Mas. Aku cuma bisa menunggu. Tolong bangunin aku. Jangan biarkan dia tinggal selamanya. Dan sebelum aku sempat menyentuhnya, aku terbangun, masih di atas makam, masih sendirian, tapi kali ini aku tahu Rangga masih di sana, tapi waktunya hampir habis. Pagi harinya, aku pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan mata merah. Ibu langsung tahu ada yang tidak beres, tapi aku hanya berkata, aku ketemu Rangga. Dia belum pergi, tapi waktu kita gak banyak. Ayah mulai menyusun rencana. Kami sadar bahwa ini bukan lagi soal medis, ini soal jiwa dan entitas. Maka kami undang seseorang yang belum pernah kami datangi selama ini, Ustaz Maulana guru ngaji almarhum kakek, yang tinggal di desa sebelah. Kata orang, beliau memiliki pemahaman mendalam soal dunia gaib dan makhluk antara. Ustaz datang sore hari, membawa kitab kuno, tasbih, dan sebotol air zam-zam. Begitu masuk rumah, dia langsung meminta izin untuk berwudu, lalu berjalan pelan ke kamar Rangga. Tapi sebelum membuka pintu, dia berhenti, menunduk, lalu berbisik, ini bukan pertama kalinya dia datang ke keluarga ini. Aku bingung, maksudnya, Ustaz. Beliau menatapku dalam-dalam. Mas Andi, kamu pernah sakit keras waktu kecil, kan? Aku mengangguk. Waktu umur 7 tahun, aku sempat koma 2 hari karena demam tinggi misterius. Kata dokter karena virus, tapi hasil laboratorium tak pernah menemukan penyebab pasti. Waktu itu, ibumu pernah datang ke saya. Lanjut Ustaz, ia bilang anaknya tidak sadar, matanya terbuka, tapi jiwanya hilang. Aku merinding. Ibumu menangis, minta bantuan, dan saya cuma bisa bilang, jika anak itu kembali, jangan pernah gali makam siapapun dari keluarga kalian, karena ada sesuatu yang pernah menempel. Dan dia belum puas. Aku melihat ke arah ibu yang kini mulai menangis diam-diam. Waktu itu, saya kira peringatan itu cukup, tapi ternyata takdir mempertemukan kita lagi di sini. Aku mulai sadar. Mungkin selama ini, kami mewarisi sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tidak pernah dijelaskan dalam percakapan keluarga, sesuatu yang lebih tua dari siapapun di rumah ini. Ustaz masuk ke kamar Rangga. Ia duduk di lantai, membuka mushaf, dan mulai membaca Al-Baqarah. Lalu dilanjutkan dengan zikir yang berat dan dalam. Tapi setiap kali ayat tertentu dibaca, Rangga menggeliat, matanya terbuka. Bukan melihat kami, tapi ke langit-langit kamar, pupus kosong. Lalu dia bicara, bukan dia yang harus pulang, bukan aku yang harus pergi. Suaranya berat, seperti suara pria tua yang menyeret kata, dan kemudian ia tertawa. Aku sudah ada di keluarga ini sejak darah pertama kalian jatuh di tanah. Ustaz langsung mempercepat bacaan. Suara lantunannya menggema di seluruh ruangan, dan saat ia mencapai ayat ke-255 ayat kursi, tubuh Rangga kejang. Ia menggigit bibir bawahnya, dan darah mulai menetes dari ujung mulut. Kemudian, sesuatu keluar dari tubuh Rangga. Tidak terlihat secara fisik, tapi ruangan berubah drastis, suhu turun, jendela berembus keras, dan lampu kamar meledak. Ibu menjerit. Ayah memegangi tangannya. Tiba-tiba, Rangga terduduk, matanya normal, nafasnya memburu. Lalu ia melihat kami. Mas, katanya dengan suara lirih. Aku langsung peluk dia. Kamu balik, kamu beneran balik? Dia mengangguk pelan, tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, dia pingsan. Kami rawat Rangga secara diam-diam, tak ada cerita keluar. Tak ada video, tak ada bukti. Tapi malamnya, saat aku temani dia tidur, dia berkata pelan, Mas, waktu aku di sana, aku lihat banyak wajah-wajah yang nyangkut. Mereka marah,
mereka ingin menggantikan yang hidup. Aku bertanya, siapa mereka? Dia hanya menjawab satu kalimat yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Beberapa dari mereka pernah jadi bagian keluarga kita, dan saat itu aku sadar ini belum selesai. Kami mungkin telah menyelamatkan Rangga untuk sementara, tapi pintu itu sudah terbuka. Dan sesuatu dari masa lalu keluarga kami sudah melihat ke dalam. Seminggu setelah kejadian itu, keadaan rumah mulai tenang. Tidak ada lagi suara langkah di lorong malam hari. Lampu tidak berkedip. Dan yang paling melegakan, Rangga perlahan menjadi dirinya yang dulu. Ia sudah bisa bercanda lagi, walau masih lemah, tapi tatapan matanya kini membawa beban. Seperti seseorang yang pernah melihat dunia di balik tirai kematian. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu. Rangga selalu meminta untuk pergi ke makamnya sendiri. Bukan sekali, tapi hampir setiap hari. Akhirnya, di hari ke-7, sejak kesadarannya pulih, aku dan ayah mengantarnya ke pemakaman. Kami tiba menjelang maghrib. Udara dingin, langit redup di pemakaman. Rangga meminta kami untuk memberinya waktu sendiri. Ayah ragu, tapi aku mengangguk setuju. Kami menunggu di mobil. Dari kejauhan, aku melihat Rangga berdiri di depan makamnya sendiri. Diam, tak bergerak. Lalu ia duduk di atas pusaranya, seperti sedang bicara dengan dirinya sendiri. Setelah sekitar 20 menit, Rangga kembali ke mobil, wajahnya datar. Tapi matanya sembab. Gimana rasanya lihat makam sendiri? Aku coba bercanda, walau lidahku kalu. Dia menjawab pelan, itu bukan makamku, Mas, tapi makam seseorang yang sudah aku gantikan. Aku terdiam. Dia melanjutkan, waktu aku di sana, aku gak sendirian, banyak jiwa yang nyangkut. Tapi ada satu yang terus mengikutiku. Dia gak mau pergi, dia bilang. Dia pernah hidup di tubuh keluarga kita. Dan dia marah karena dia ditinggalkan. Aku menoleh, maksudmu? Dia keluarga kita. Rangga mengangguk, namanya Rohadi. Aku meringis, nama itu asing. Tapi ayah yang duduk di kursi depan tiba-tiba menoleh cepat. Matanya membelalak, Rohadi. Kamu bilang Rohadi? Rangga mengangguk lagi. Ayah langsung turun dari mobil. Aku ikut. Dia berdiri menghadap ke arah makam tua di pojok kanan pemakaman, lalu berbisik. Rohadi itu adik saya, meninggal waktu saya masih SMA. Kami main di sawah. Dia tenggelam, saya satu-satunya yang lihat. Tapi saya takut. Saya bohong bilang dia hilang, sampai mayatnya ditemukan seminggu kemudian. Aku gemetar, kenapa gak pernah cerita? Ayah mengusap wajahnya, karena saya rasan, saya penyebab kematiannya. Rangga menatap kami dengan sorot tajam. Rohadi bilang dia pernah hidup sebentar di tubuhku, tapi tubuh ini gak cocok. Lalu, dia mengundang yang lain, dan itu yang nahan aku di sana. Aku mulai paham, ketika Rangga mati, bukan hanya satu entitas yang datang, tapi satu membuka pintu, dan yang lain masuk bergantian, dan mungkin semua ini dimulai dari rahasia keluarga yang dikubur puluhan tahun lalu. Saat kami pulang malam itu, Rangga terlihat lebih tenang, tapi sebelum tidur, dia mendatangiku, Mas. Aku mau titip pesan, kalau suatu hari aku berubah lagi, jangan ragu. Aku menatapnya, jangan ragu apa? Dia menatapku dalam, lalu berkata, beneran, jangan diangkat lagi. Kalau aku kembali lagi, itu bukan aku tak bisa berkata-kata. Malam itu, aku tidak tidur. Karena aku tahu, perang belum selesai. Sudah lebih dari 2 bulan sejak kami membawa Rangga pulang dari rumah sakit. Rumah kami mulai terasa normal kembali.
Ibu mulai bisa tertawa pelan saat menonton sinetron. Ayah sudah kembali ke ladang, dan aku mulai bekerja dari rumah lagi. Meski begitu, aku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam sebelum tidur, aku pastikan lampu lorong menyala, pastikan pintu kamar Rangga tidak tertutup sepenuhnya, sedikit terbuka. Untuk berjaga-jaga, Rangga sendiri sudah jauh membaik, tapi dia tidak pernah benar-benar sama. Kadang, saat sarapan, dia melamun lama memandangi sendok. Kadang tertawa pelan saat menonton berita kematian di televisi. Dan lebih dari sekali, aku menemukan catatan kecil di bawah bantalnya berisi nama-nama yang dicoret satu persatu. Beberapa dari nama itu aku kenal, dan beberapa telah meninggal. Suatu malam, aku terbangun jam 2.17. Tidak ada suara apapun, tidak ada angin, tapi pintu kamarku terbuka pelan. "Mas?" Suara lirih dari balik pintu. "Itu suara Rangga." Aku menoleh. "Ada apa?" Dia diam sebentar, lalu berkata, "Mereka datang lagi, tapi kali ini mereka mau aku tetap di sini." Aku langsung bangun, melangkah cepat ke arahnya. "Rangga, kamu ngomong apa, Sil?" Dia menatapku lama, kemudian senyum kecil muncul di sudut bibirnya. "Tenang aja, Mas. Aku janji gak akan bawa siapa-siapa lagi. Tapi mereka bilang, Mas harus ikut gantian." Seketika itu juga, semua lampu di rumah padam. Suara angin menderu keras dari belakang jendela. Padahal seluruh rumah tertutup rapat. Dinding bergetar pelan. Suara dari dapur terdengar seperti kursi yang diseret-seret. Ibu menjerit dari kamarnya. Ayah membaca doa keras-keras dari ruang tamu. Aku berbalik. Rangga sudah tidak ada di depanku. Aku panik. Berlari ke kamarnya. Kosong. Jendela terbuka. Tirai berkibar. Lalu aku mendengar suara dari bawah rumah. Dari belakang rumah. Dari sumur lama yang sudah bertahun-tahun ditutup. Aku berlari ke sana bersama ayah dan di tepi sumur Rangga berdiri. Dia tersenyum dengan mata hitam legam. Pupilnya melebar seperti kucing di kegelapan. "Aku cuma mau bilang terima kasih, Mas. Udah bawa aku pulang." Dan dalam sekejap dia melompat. Aku teriak. Ayah pun. Kami coba nyalakan lampu, tapi tak ada yang hidup. Kami bawa senter, arahkan ke dalam sumur kosong. Airnya jernih, tapi tidak ada tubuh. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Polisi datang esoknya. Mereka bilang tidak ada tanda orang jatuh, tidak ada CCTV yang merekam apapun, seolah Rangga menghilang begitu saja. 3 hari setelah itu, aku duduk di kamar Rangga, mencoba memahami semuanya. Dan di bawah meja belajarnya, aku menemukan satu kertas kecil, terlipat rapat di dalamnya. Hanya ada satu kalimat yang membuat tanganku gemetar. Satu pulang, satu dikubur, tapi yang benar-benar tertinggal bukan aku. Sejak malam itu, Rangga tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada tubuh, tidak ada bau, hanya lenyap. Keluarga mereka pindah beberapa bulan setelahnya. Rumahnya dibiarkan kosong, tapi menurut warga sekitar, bintang-bintang setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara dari kamar belakang rumah itu. Seperti suara anak laki-laki yang berkata, "Aku masih di sini bintang-bintang."